lagi dengan saya Bella dari Toko Sablon SPS. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu teknik raster? Singkatnya, teknik raster atau sparasi adalah teknik cetak yang terdiri dari dot-dot atau titik-titik warna, sehingga membentuk sebuah gambar utuh. Dan pada cetak DTF, teknik raster ini berpengaruh pada hasil akhir. Dari gambar yang sudah ditempel ke media, dari hand fill menjadi lebih lembut dan halus. Dan bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di sini pori-pori pada bahan kain ini tidak semua tertutup oleh gambar. Berbeda dengan yang tidak di raster. Di sini pori-pori bahan tertutup oleh gambar yang sudah ditempel ini. Gimana? Masih bingung ya? Untuk lebih lengkap dan mendetailnya, yuk langsung aja simak video dari teman-teman Toko Sablon SPS divisi digital ini. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Bani Ipansa dari divisi digital Toko Sablon SPS. Nah, kali ini kita akan membahas tentang DTF dengan cara di raster. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan bahas bagaimana cara meraster supaya handspill di t-shirtnya biar nyaman dipakainya. Mari kita lihat berikut ini. Oke, kita ada artwork Borneo Indonesia dari Toko Sablon SPS. Nah, yang akan kita raster ukuran kita ambil dulu ke ukuran A3. Kita bisa pindahkan, tarik ke sini. Nah, ini kita akan raster dengan plugin. Nah, lalu kita pijit script. Ada di sini ada PSP Simrip, kita klik. Nah, di sini kita buat 35 LPI. Kenapa 35 LPI? Karena lebih dari di atas 45 LPI akan menjadi ngeblok ya, jadi percuma kalau kita raster. Jadi cukup di 35 LPI. Oke, setelah itu di sini ada pilihan ellipse, round atau line. Nah, di sini juga angle-nya pakai 22,5 ya. Kita pakai ellipse aja, tinggal klik OK. Ini udah otomatis. Nah, kita klik OK. Sebelum kita ambil background hitamnya, kita ke image dulu. Mode kita bikin RGB dulu karena ini masih multi channel. Setelah RGB kita buka kuncinya, kita lihat hasil raster yang dari tadi 35 LPI. Nah, ini hasil rasterannya. Nanti t-shirtnya berwarna hitam, kita cabut ya. Setelah itu kita klik kanan, baru color range. Nah, di sini kita full 200. Nah, kita klik OK. Nah, kita delete. Nah, Ctrl D. Nah, kita lihat gimana nanti untuk di t-shirtnya kita bikin layar warna hitam. Nah, ini yang tadi yang akan kita print. Ini bajunya hitam, yang akan kita print nantinya seperti ini. Oke, tapi saya ada sedikit tambahan untuk tulisan Borneo-nya. Kita akan buat vektor karena biar ada sedikit variasi ya. Nah, ini kan udah raster. Kita ambil gambar sebelumnya yang berbentuk vektor. Setelah kita selesai di ini, kita Ctrl C ya, baru ke gambar yang tadi udah di raster. Ctrl V, ini udah ada, kita pindahin. Sama kan? Ini sudah sama. Bisa dilihat.
Oke teman-teman, jadi dot-dot yang tadi kita di raster ini nggak perlu kita hapusin karena nanti di proses pengeprinan di Acro tidak akan terbawa karena ada settingan di Acro ripnya. Seperti bintik-bintik yang ini nggak perlu kita hapus manual, dibiarkan saja. Setelah itu kita save file di tekstur. Nah, kita save di sini Borneo. Nah, kita bikin PNG. Oke, kita simpan di DTF. Oke, sip. Oke, tahap berikutnya kita ke proses pengeprinan menggunakan software Acrorip. Nah, kita ambil filenya. Nah, sini kita kurangin sedikit ya supaya tidak terlalu mepet. Kita angka awal kita lihat white, putihnya kita bikin 100% white under any color fix. Nah, biar putihnya terlihat tampak jelas. Lalu kita setting untuk supaya putihnya tidak keluar, kita setting 2 pixel. Ini 2 pixel supaya fungsinya dot-dot yang tadi tidak terbawa untuk ke proses pengeprinan. Lalu kita lihat di color, di sini kita set, biasanya normalnya sih 90, cuman kita setting secara manual. Birunya kita bikin di 105, untuk kuningnya juga sama di 105, kita samakan. Untuk ini LC itu kan udah ganti tinta putih, kita magentanya karena suka over, jadi kita kurangin jadi 90. Untuk yang hitamnya nggak perlu karena kita udah spot color. Oke, untuk kurvanya kita setting di yang birunya kita setting di 60%. Untuk inputnya, untuk outputnya kita di 40%. Kita bikin sama, yang kuningnya juga di 60, untuk outputnya di 40. Untuk merahnya juga kita bikin setting sama di 60, output di 40%. Lalu kita untuk tinta putih pengeluarannya kita kasih di 70%. Untuk yang ada wimsnya sih cukup 60% juga. Karena di sini belum ada pengocek secara manual untuk pengaturan pengocek tintanya, jadi kita setting di 70 supaya lebih solid. Jangan lupa mirror, karena suka terlewatkan ya mirror nih. Untuk resolusi white-nya kita setting di 1440, kita bikin sama untuk warnanya juga. Nah, di sini untuk speednya kita pakai bidirection. Untuk color dot-nya medium large. Oke, ini proses semuanya sudah, tinggal kita print. Jangan lupa untuk print color patch-nya jangan lupa dicentang ya, dua-duanya, supaya suka kelewat gitu. Kita print langsung, kita tunggu sampai proses pengeprintan. Oke, kenapa kita menggunakan settingan manual? Kita mengikuti karakter dari tinta Unitab. Untuk Unitab ini memang tergolong solid ya untuk kepekatan warnanya.
Untuk proses pengeprinan diusahakan begitu ada warna putihnya harus ada gitu. Karena kepekatan dari tinta itu tergantung dari underbase-nya. Karena kita pakai dari bahan gelap. Untuk proses pelumeran adhesif suhunya di 145 derajat 50 detik. Kan untuk serbuknya aman seperti kulit jeruk. Kita proses pengepresan ke kain di suhu 165 20 detik. Dinginkan ke keramik sampai benar-benar dingin, karena si serbuk adhesifnya dia bereaksi ketika panas. Setelah dingin dia akan kuat, akan ngegigit atau mengikat ke pori-pori kain. Oke, untuk proses pengeprinan yang kedua, untuk supaya lebih matang ya, lebih kuat, takutnya belum ada yang kepres untuk finishing. Oke teman-teman, ini settingan DTF versi toko sablon SPS dengan karakter tinta Unitap, sesuai dengan menurut saya sih udah pas. Dari segi handspill juga nggak kaku, bisa dipegang, terus nggak kaku dan nyaman lah untuk dipakai untuk sekelas DTF. Untuk yang lebih tahu detailnya bisa datang ke toko sablon SPS di Jalan Makaliwe nomor 47A. Oke, thank you. So, gimana? Kalian masih bingung gak nih? Buat kalian, kalau ada yang mau ditanyakan atau kalian masih kurang paham, atau mungkin kalian ada ide kita harus bikin konten video apa lagi sih? Kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya. See you next video.